Anda punya dan masih digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk berkumpul di halaman SMP kita tercinta ini. Sholawat serta salam mudah-mudahan selalu kita limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allah memberikan aturan kepada manusia itu untuk kebaikan manusia. Jadi bukan untuk kebaikan Allah, karena Allah itu maha perkasa, maha bijaksana. Allah tidak butuh kepada makhluknya. Kalau kita sholat itu bukan untuk Allah, tetapi sholat itu sebenarnya permohonan untuk diri kita sendiri. Jadi Allah itu tidak bergantung kepada siapapun, tidak membutuhkan sesuatu kepada siapapun. Maka dari itu, kalau Allah membuat aturan itu untuk kebaikan manusia. Kalau Allah melarang sesuatu itu untuk kebaikan manusia. Kalau Allah mewajibkan sesuatu itu untuk kebaikan manusia. Misalnya kita diwajibkan untuk sholat, itu untuk kebaikan manusia. Coba kalian rasakan ketika Isya, waktunya Isya, kita tidak sempat ikut sholat ke masjid, tidak menyempatkan diri untuk Isya, sholat Isya, ya, kita tunda-tunda. Hati ini tidak akan tenang, pikiran itu tidak akan tenang. Ya, kalian pasti merasakan. Kita semuanya pasti merasakan. Kenapa kok hati kita tidak tenang? Karena kita sudah dipanggil oleh Allah, tetapi kita tidak menghiraukan. Jadi sholat itu salah satu di antara fungsinya itu adalah supaya kita itu menjadi tenang. Jadi jedanya antara sholat subuh kemudian sholat zuhur, antara sholat subuh dan sholat zuhur banyak aktivitas, banyak pekerjaan dan lain sebagainya. Itu mungkin menyita waktu, menyita perhatian kita, menyita konsentrasi kita. Ada yang stres, orang yang garap soal dan lain sebagainya. Di zuhurnya itu kita di refresh, ya. Kalau kalian pernah merefresh komputer atau merefresh laptop, di refresh itu artinya penyegaran kembali, disegarkan kembali. Allah tahu kebutuhan manusia, Allah tahu kebaikan manusia, maka aturan kewajiban sholat itu dikeluarkan sama Allah. Itu untuk kebaikan manusia. Tapi saya loh Pak, telat sholat, meninggalkan sholat, tidak apa-apa Pak. Itu diwaspadai, karena ada orang-orang itu yang hatinya itu mati. Hatinya mati itu artinya sudah tidak hidup lagi gitu. Jadi kalau mati kan ya, gak sholat, gak popo, gitu, meninggalkan puasa, gitu kan, gak ada apa-apa, meninggalkan puasa, tidak apa-apa. Itu namanya hatinya sudah mati. Kalau manusia sering meninggalkan kewajibannya kepada Allah, itu siap-siap hatinya itu akan dimatikan oleh Allah. Sekali, dua kali, tiga kali, mungkin masih enak-enak saja. Tapi kalau sudah puluhan kali, mungkin ratusan kali gitu kan, hati manusia itu akan dikunci sama Allah, sehingga mereka meninggalkan kewajiban kepada Allah tidak terasa dosa lagi. Dan itu merupakan ciri-ciri orang yang celaka.
wong sing celaka iku nek nglakoni dosa wis gak krasa dosa meneh. Ya. Meso-meso gak krasa dosa. Ya, ngujuki wong gak krasa dosa. Ninggalno salat gak krasa dosa. Ngujuki wong tuane gak krasa dosa. Suwe-suwe nek kendel ngono kuwi, berani seperti itu, dikunci mati sehingga kamu tidak akan merasakan dosa lagi. Ya. Bukan kamu sih, kita, ya, kita semuanya. Maka dari itu ketika Allah mewajibkan sesuatu kepada manusia itu untuk kebaikan manusia, dan marilah itu kita sadari. Dikongkon sholat enteng urip rek. Ya Allah, cobaan lah ya, cobaan. Sing rajin biasanya rajin sholat, coba tundan. Nanti malam ditunda. Sholat isya, gak usah isya sih. Wes engkowe tetangi jam 12:30 atau jam 12:30. Wes dah, pikiran sama hati itu tidak akan tenang. Ya. Kenapa seperti itu? Ya karena kita meninggalkan kewajiban itu. Padahal kewajiban itu untuk kebaikan kita, begitu loh. Maka dari itu kita harus menyadari mulai saat ini, Rek. Apapun yang diperintahkan Allah, apapun yang dilarang oleh Allah itu untuk kebaikan manusia. Itu tadi kan perintah kan ya. Sekarang larangan. Larangan berzina misalnya. Gitu? Itu untuk kebaikan manusia. Betapa banyak orang yang berzina. Ya, ini di sosmed. Di sosmed ini sedang ada berita yang luar biasa. Pak Nur buka YouTube ki apa sih? Buka TikTok isine ya kuwi. Buka Instagram isine ya kuwi. Ya. Jadi kalau manusia sudah telanjang, merasa modern dengan telanjangnya itu, apa bedanya dengan hewan gitu loh? Gak usah nikah langsung kawin kan begitu kan? Apa bedanya dengan kucing? Apa bedanya dengan kambing? Jadi Allah melarang sesuatu itu juga untuk kebaikan manusia. Tetapi yang namanya manusia ya, yang namanya manusia itu ketika dilarang itu malah pengen coba-coba begitu loh. Jadi dengan belajar, dengan membaca, dengan mengamati, ya, itu diharapkan kita itu semakin berpikir, kita itu semakin mengenal. Oh ternyata maksudnya Allah memberikan larangan, memberikan perintah kepada manusia itu untuk kebaikan kita semuanya. Dan jangan lupa bahwa bulan suci Ramadan ini lamanya 1 bulan, ya. Ini latihan. Terus kapan Pak benerannya? Ini kan latihan. Terus kapan mainnya beneran itu? 11 bulan berikutnya itu adalah ujian. Ya, iki latihane 11 bulan berikutnya itu adalah ujiannya. Beda dengan sekolah. Sekolah kuwi 3 tahun, ya, 3 tahun kurang, hanya ditentukan dengan waktu seminggu ujian. Beda antara ujian sekolah dengan ujian kehidupan ini. Maka dari itu kita niatkan bersama-sama, ya, bukan dijadikan alasan puasa ini untuk menghindari pekerjaan. Gak gelem korah-korah turu tok ae kaya gombal lama, gitu. Dikongkon korah-korah ibuke, walah Bu, poso tinggo alasan, ya. Ada orang-orang itu yang puasa itu tidak sempat lapar karena dia saking sibuknya nggak sempat lapar gitu loh. Moro-moro sanadan maghrib. Ono sing ngabuburit itu dari pagi sampai sore. Mari sahur iku ngabuburit iki kan. Eneng pinggir dalan, ngono ya. Mancing, gak ada penggawean. Lah mau ngabuburit kok kayak esuk, ya. Oke, mudah-mudahan ini ada manfaatnya bagi kita semuanya. Kalau Pak Nur menyampaikan seperti itu bukan untuk kalian semuanya saja, tetapi sebenarnya Pak Nur ini menasihati dirinya sendiri, ya. Jadi kita saling menasihati di dalam kebaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.
Gerak.